adalah di bagian payudara, uterus dan juga genitalia, penetrasi kaki sama, cuma ada pemeriksaan namanya human sign kalau di dalam pemeriksaan psikopapi. Nah, teman-teman mungkin bisa peragakan dulu cara pemeriksaan fisik yang udah teman-teman pahami seperti apa. Silahkan satu orang biar cepat. Pemeriksaan head itu dimulai dari ujung kepala yaitu rambut. Jadi kepalanya kita lihat, warna rambutnya diinspeksi ya. Lihat, habis itu kita palpasi apakah ada benjolan atau enggak. Habis itu ke mata. Ya, mata diinspeksi, dilihat warna konjungtivanya itu anemis atau tidak. Habis itu skleranya teres atau tidak. Pupil matanya Nggak bau kan? Nafas gaya. Ini mah gak usah cuy. Oh iya, kan udah ya kemarin. Kemudian agak jempol di sini nih, ada kempot, ya. Agak kempot di sini, ya mungkin ada massa juga. Jadi cek inspeksi simetris apa nggak simetris, bentuknya seperti apa, putih susunya menonjol apa enggak, apakah ada luka seperti ini. Normalnya kan dia putih maju begini ya. Kalau ini namanya administratif. No, ini seperti ini terjadi pada beberapa perempuan, bahkan ada yang mendem begini ya. Ini yang menyebabkan si ibunya tidak percaya diri kalau menyusui. Ya. Kemudian dicek inspeksi sudah, sekarang kita palpasi. Palpasi searah jarum jam melingkar ke sini ya. Ada massa apa? Ya, palpasi payudaranya kanan kiri. Lepas itu kita harus cek kolostrumnya. Kolostrum itu ASI yang pertama kali keluar, warnanya kuning ya. Jangan mengeceknya bukan begini, tapi dipencet. Begini. Ada yang kedua, kalau bintik-bintik di sini udah ada airnya, berarti kolostrumnya sudah. Habis ini paham ya teman-teman ya. Habis itu baru ke dada ya, auskultasi. Tadi di dada di akusi. Normalnya pada paru itu resonan. Kalau misalnya di dalam, berarti kan bagian kiri di jantung ya. Kemudian baru di auskultasi, suara parunya, suara jantungnya di auskultasi. Ada logika, ada murmur, sampai sini selesai untuk bagian dada. Abdomen tadi balonnya mana? Ini nih. Iya pan sih bagian abdomen. Ini involusi uternya berapa sentimeter? Berapa jari di bawah pusat. Nanti dia turun lagi ke bawah. Udah dia, bawah dia. Dari bawah tangan udah. Sini loh. Ya, turun lagi ke bawah. Dia 3 jari di bawah pusat, turun lagi ke bawah. 4 jari di bawah pusat, turun lagi ke bawah. 5 jari di bawah pusat, turun lagi ke bawah. Dia turun banget. Udah sampai simpisit di sini. Harusnya nggak apa-apa. Langsung apa? Gitu deh. Itu apa itu? Ya hilang lah, udah masuk sini kan udah lama. Paling kan kalau masih tulang simpisis aja masih sini baru udah di atas simpisis gitu. Nah itu kalau inspeksi kan dilihat nih bentuk abdomennya. Tadi kan inspeksi dulu ya, baru auskultasi ya. Tadi saya salah, inspeksi dilihat ada luka SC nggak di perutnya. Bentuk SC-nya apa? Bentuk lukanya apakah segmen bawah uterus, bawah, ataukah seperti ini? Ya. Kalau ada luka SC, berarti kamu harus cek panjang lukanya berapa. Ya, kamu kalau misalnya bahasanya baru keluar gimana? Baru keluar kamar operasi hari ini kan belum bisa dibuka. Kamu lihat aja di perbannya ada darah nggak? Ya, ada. Apakah perbannya bersih apa enggak? Kalau bersih kan berarti nggak ada rembesan ya. Kemudian kira-kira panjang dari kasanya berapa sih? Kalau panjang kasanya 10 cm kan lukanya nggak mungkin 10, mungkin sekitar 8. Biasanya kan kita lebihin ya kasa itu. Habis itu baru kita
suara bising khusus dan sebagainya. Ingat sebelum melakukan semua ritual ini, ibunya suruh pipis dulu supaya nanti pas untuk pemeriksaan polusi udara. Ya. Selanjutnya pemeriksaan di abdomen adalah pemeriksaan namanya Homan sign. Jadi teman-teman saat ibu itu hamil, ini namanya ada diastasis rectus abdominus kanan kiri. Kalau misalnya dia uterus itu dari sini, dari bawah naik ke atas, maka rectus abdominus kan akan melebar. Ya. Nah setelah dia postpartum berarti kan masih ada celah ya. Namanya diastasis rectus abdominus. Nanti teman-teman boleh cek ke mamahnya. Caranya gimana? Ibunya tidur seperti ini, nggak pakai bantal. Bu, nanti kalau misalnya saya tekuk leher si ibunya ke sini, maka ibunya jangan ngelawan ya, maksudnya ngikutin aja. Cek, angkat kepalanya, dia angkat. Jadi kepala ini, kepala dia diangkat, nanti dagu dia akan begini. Ya, paham nggak? Dia kan flat tidur begini, saat dia nekuk, ibu dagunya ketemu dada sini. Coba sekarang saat kamu begini, perut kamu gimana? Ada jendolan ya? Ada. Ya kan? Kok nggak ada? Diangkat seperti ini. Nggak ada. Kemudian dia kan pasti akan begini. Nah saat dia begini itu kan pasti akan ada celah. Kayak baju kan kalau begini kan kita akan kebuka kan? Nah sama rectus abdominus kalau pada ibu-ibu yang postpartum itu akan kebuka. Nanti akan kamu raba panjangnya berapa? Ya, diraba pakai jari kamu. Panjangnya dia berapa? Kemudian nanti dia lebarnya ke atasin. Lebarnya berapa jari? Satu jari kamu kok ke atas. Kalau panjang kan kamu raba nih. Oh panjangnya segini, kamu tinggal gini aja. Misalnya. Segini kamu berapa? 10 cm, 20 cm, 20 misalnya. Kemudian kamu raba ke atas. Oh satu jari, 1 cm. Itu namanya diastasis rectus abdominus. Jadi ibu untuk apa periksa begini? Untuk tahu lebarnya rectus abdominus dari mulai dia hamil, ya kan awalnya dia jadi begini nih, ya kan lebar begini. Awalnya kan rapat begini nih. Kamu terus karena uterus itu perut itu uterus melebar, maka dia akan begini kan? Lebar sininya ada celahnya. Nah supaya rapat kembali maka ibunya diajarkan untuk senam nifas. Habis dari sini kita ke ekstremitas. Ekstremitas dicek apakah ada edema atau tidak. Derajat 1 seperti apa, derajat 2 seperti apa, 3 seperti apa, 4 seperti apa, coba dibacain temennya. Derajat 1 kalau kita tekan tuh kedalamannya 2 mm, kembalinya berapa? Berapa detik? 3 detik. Derajat 2? 3 sampai 4 mm. Derajat 3 sampai 4. 3 sampai 4. 3 sampai 4 kembalinya? Kurang dari 15 detik. Kurang dari 15 detik kembalinya. Derajat 3? 5 sampai 6. 5 sampai 6 kembalinya? 15 sampai 60. 15 sampai 60 detik. Derajat 4? 8 mm kembalinya Sampai 3 menit. 3 menit. Jadi semakin dalam udem itu semakin tinggi tingkat keparahannya. Itu harus kamu hafal karena bukan cuma pengkajian di postpartum, ini mah cuma kecil. Tapi nanti di KMB Anda belajar pasien jantung, pasien gagal ginjal, Anda cek edemanya. Jadi harus hafal derajat edema, paham ya? Jangan bilang edema itu ada, tapi adanya derajat berapa? Nah, habis dari sini kita cek varisesnya ada apa enggak. Ada varises, kemudian kalau ada varises, informasikan ke si ibunya bahwa ibu ada varises ininya, dianjurkan tidak menggunakan KB yang hormonal. Ya, kemudian cek namanya Homan sign. Homan sign itu mengecek apakah nanti ada phlebitis apa tidak di bagian kakinya. Karena kita tahu bagian saat ibu lahiran itu tulang panggul, pembuluh dari panggul itu kan melebar. Ya, kemudian ibu hamil juga prothrombin time-nya plateletnya meningkat, maka resiko dia trombus atau darah-darah yang menggumpal itu lebih besar. Apabila dia mengalir masuk ke aliran darah yang sempit, maka akan terjadi sumbatan. Ya.
Ibu kalau misalnya nanti saya tekan kakinya, kalau ada rasa sakit di daerah sini, maka ibu harus informasikan. Kita pegangin. Bisa begini, tekan, atau bisa begini. Tekan. Command sign. Jadi ditanya apakah ada sakit di sini. Sampai sini untuk ibu postpartum. Selanjutnya Pemeriksaan lupa, luka. nanti diam perawatan tali pusat.